Seorang remaja putri bernama Carly Ryan berusia 14 tahun dinyatakan hilang dan ditemukan tewas mengambang di air dekat pantai Horseshoe Bay. Sebuah kasus yang menggemparkan Australia, yang mana korban merupakan orang pertama di Australia yang dibunuh oleh pemangsa online. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mari cari tahu. Carly Ryan berusia 14 tahun, tinggal bersama ibunya, Sonya, dan saudara laki-lakinya di Starling, Australia Selatan. Sonya membesarkan kedua anaknya seorang diri dan menjadi ibu tunggal yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Carly dan Sonya sangat dekat, mereka seperti seorang sahabat. Carly dikenal sebagai anak yang ceria, penuh energi dan selalu menjadi penghibur di rumah. Gadis itu memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan dirinya, salah satunya melalui riasan dan pakaiannya. Dia memiliki banyak teman yang selalu bersamanya, namun saat beranjak remaja, teman-temannya suka bereksperimen daripada Carly. Pernah suatu kali, Carly mengalami keracunan alkohol dan dirawat di rumah sakit. Hal tersebut membuat Carly takut dan memilih untuk menjauh dari lingkaran orang-orang tertentu. Disinilah dia mulai mencari lebih banyak teman dari media sosial. Dia mulai menjelajahi situs jejaring sosial dan mendapatkan banyak teman online untuk bercerita atau bertukar pikiran. Salah satunya adalah Brandon Kane yang ia temui dari situs MySpace. Brandon seorang remaja berusia 17 tahun kelahiran Texas yang tinggal hanya dengan ayahnya bernama Shane di Melbourne. Dari pertama kali berkenalan melalui situs tersebut, Carly merasa langsung cocok dengan Brandon. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Salah satunya mereka sama-sama menyukai musik rock. Seiring berjalannya waktu, obrolan mereka tumbuh menjadi obrolan yang romantis dan mulai berteleponan. Carly tak segan-segan memperlihatkan obrolan romantis itu pada teman-temannya. Dia begitu bahagia memiliki seseorang seperti Brandon. Sonya tak lepas tangan begitu saja. Dia selalu memantau putrinya itu ketika bermain komputer. Suatu kali dia melihat dari balik bahu putrinya saat sedang melakukan obrolan dengan Brandon. Isi percakapan mereka normal, tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Hal itu membuat Sonya tak merasa khawatir. Obrolan mereka berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan tak sekalipun mereka pernah bertemu. Carly berulang kali meminta Brandon untuk mengunjunginya, namun Brandon selalu menolak dengan berbagai alasan. Sampai pada saat ulang tahunnya yang ke-15, Carly meminta agar Brandon datang ke pesta ulang tahunnya. Sonya menerima telepon dari Shane. Dia mengatakan akan mengantarkan Brandon ke pesta ulang tahun Carly. Kebetulan dia sedang ada pekerjaan di kota itu. Mengetahui kabar tersebut, Carly begitu senang. Tapi sayangnya, semua tak berjalan sesuai harapannya. Pada tanggal 26 Januari 2007, Shane datang ke rumah Carly tanpa Brandon. Brandon tidak bisa ikut dan hanya menitipkan hadiah untuk Carly. Carly menerima hadiah tersebut dan membawanya ke kamar. Hadiah itu berisi pakaian dalam dan pakaian perawat seksi. Carly merahasiakan hadiah itu dari ibunya. Shane memperkenalkan dirinya kepada teman-teman Carly dan tampak sebagai pria yang baik. Sonya mengizinkan Shane untuk bermalam di kamar tamu. Keesokan harinya, saat Sonya membuka pintu kamar Carly, dia melihat Shane berada di sana berbaring di atas ranjang Carly bersama beberapa teman Carly yang masih di bawah umur. Sonya terkejut dan meminta Shane keluar dari rumah. Shane mengambil barang-barangnya dan pergi dengan kesal dan marah. Begitu dia pergi, Carly memberitahu ibunya kalau dia telah menyentuhnya dengan tidak pantas. Meskipun Carly tertekan dengan hal yang terjadi, dia tetap meminta ibunya untuk memperbaiki keadaan. Mengingat Shane adalah ayah dari Brandon, Sonya tak peduli lagi meskipun putrinya begitu menyukai Brandon karena hal yang dilakukan ayahnya sangat keterlaluan dan menjijikkan. Sonya lalu mengambil ponsel Carly dan mematikan koneksi internet. Tak hanya itu, Sonya juga mengirimi email pada Shane dan mengancam akan memanggil polisi jika dia berani mendekati putrinya lagi. Email itu ditanggapi oleh Shane. Dia membantah tuduhan itu dan mengancam akan menuntut Sonya karena pencemaran nama baik. Dan di baris akhir dia menulis, "Kamu kalah, Jalang."
3 minggu kemudian, di hari Senin pada tanggal 19 Februari 2007, Carly dan Sonya menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan, berbelanja, dan mengecat kuku mereka dengan warna yang sama. Warna yang mereka pilih adalah warna merah muda. Di jam 4 sore, Carly memberitahu ibunya kalau ia akan menginap di rumah temannya. Ibunya mengizinkannya, kemudian Carly memeluknya dan pergi sembari melambaikan tangan. Keesokan harinya, Sonya menelpon Carly berulang kali, namun tidak ada jawaban. Dia khawatir karena Carly tak kunjung pulang. Sonya menelpon teman Carly tempat putrinya menginap, namun temannya mengatakan kalau Carly tidak menginap di sana. Khawatir akan putrinya, Sonya segera melaporkan Carly hilang. Dengan cepat, pihak berwenang mengumpulkan data dan informasi tentang Carly. Di sisi lain, di hari Carly dilaporkan menghilang, seorang pria menemukan tubuh gadis muda mengambang di Horseshoe Bay dan segera melaporkannya pada polisi. Dengan cepat pihak berwenang menanggapi laporan itu dan segera mengutus seorang penyelam polisi untuk menarik tubuh gadis itu keluar dari air. Pihak berwenang mengidentifikasi mayat gadis itu dan mereka mencocokkan informasi dari Sonya dan mayat gadis itu. Pihak berwenang segera tahu kalau mayat itu adalah Carly saat melihat cat kuku merah muda cerah yang telah mereka aplikasikan bersama kurang dari 24 jam sebelumnya. Hasil otopsi menetapkan bahwa Carly menderita 19 luka terpisah dengan 6 hingga 8 luka diantaranya dipukul di kepala. Di dalam kerongkongannya ditemukan pasir pantai dan kanabinoid dalam aliran darah Carly. Penyebab kematiannya karena kepalanya dipukul, dicekik, dan akhirnya tenggelam. Rekaman CCTV menangkap Carly sedang berjalan di trotoar menuju pantai dengan 2 pria asing pada jam 7 malam. Beberapa saksi yang melihat mereka malam itu mengingat bahwa pria itu pergi dengan mobil biru pucat tepat sebelum jam 10 malam tanpa Carly. Meskipun saksi tak melihat plat nomor mobil tersebut, tapi dia ingat melihat semacam lencana keamanan dengan nomor 24 di jendela dekat kursi penumpang. Selain itu, polisi menemukan bukti ujung jari sarung tangan lateks yang robek di pasir pantai. Polisi terus mencari informasi mengenai 2 pria yang terlihat bersama Carly. Penyelidik memeriksa komputer Carly dan melihat pesan interaksi antara Brendan Kane dan Carly dengan keromantisan satu sama lain. Namun di sekian banyaknya pesan romantis keduanya, penyelidik menemukan beberapa pesan yang aneh dan tak pada tempatnya. Komunikasi Brendan dari waktu ke waktu menjadi lebih agresif. Dia membuat Carly berhenti berbicara dan menjauh dari teman-temannya serta bersikap kasar. Tetapi 1 menit kemudian, Brendan bersikap baik memuji Carly dengan kata-kata manis. Penyelidik berpendapat Brendan merupakan orang yang manipulatif. Saat penyelidikan semakin dalam, Sonya memberitahu penyelidik tentang Brendan dan perilaku buruk Shane terhadap Carly serta memperlihatkan email ancaman yang dikirimkan beberapa minggu yang lalu. Penyelidik ingin berbicara dengan Brendan dan juga ayahnya. Penyelidik bekerja sama dengan perusahaan telepon untuk melacak nomor yang sering dihubungi Carly. Melalui catatan telepon Carly, mereka dibawa ke sebuah rumah di Victoria. Ketika polisi tiba di alamat itu, mereka menemukan mobil biru pucat di luar dengan lencana keamanan yang sama di jendela yang dijelaskan saksi. Namun alamat itu tidak terkait dengan Brendan Kane ataupun Shane, melainkan seorang pria berusia 48 tahun bernama Gary Francis Newman yang tinggal di sana bersama putranya berusia 17 tahun yang namanya dirahasiakan dari publik karena usianya. Tepat 11 hari setelah pembunuhan, polisi menggerebek rumah Gary. Dia ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Di rumah itu, penyelidik menemukan lebih dari 200 halaman persona palsu dan beberapa nama pengguna dan kata sandi akun untuk identitas online palsu. 2 di antaranya adalah akun palsu bernama Brendan dan Shane. Selain itu, mereka juga menemukan kamera Carly yang dicuri Gary dari rumahnya saat menghadiri pesta ulang tahun Carly. Ternyata sosok Brendan Kane itu tidak pernah ada. Brendan Kane adalah sebuah karakter fiksi yang diciptakan Gary untuk menggait wanita muda. Gary adalah seorang pedofil dan pemangsa internet. Carly selama 1 tahun 6 bulan mengobrol dengan Gary yang menyamar sebagai Brendan, dan dia bukan satu-satunya korban.
Ketika penggerebekan itu, polisi menemukan Gary duduk di depan komputer sedang mengirim pesan kepada gadis lain berusia 14 tahun sebagai Brandon Kane. Bagaimana Carly bisa bertemu dengan Brandon palsu? Setelah Carly menolak rayuan seksual Gary di pesta ulang tahunnya dan diusir oleh Sonya, Gary kesal dan marah. Gary kemudian mengirim pesan kepada Carly sebagai Brandon dan menawarkan untuk bertemu dengan syarat kalau Carly tidak boleh memberitahu ibunya. Carly setuju. Gary kemudian meminta putranya untuk berperan menjadi Brandon. Gary didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Gary membantah tuduhan tersebut dan mengklaim kalau putranya berada di balik akun Brandon Kane. Namun putranya membantah tuduhan itu dan mengaku baru pertama kali bertemu Carly di hari pembunuhan itu. Jaksa berpendapat bahwa kejahatan itu telah direncanakan, melihat Gary telah merawat Carly selama lebih dari 1 tahun secara online, dan DNA-nya ditemukan di ujung sarung tangan lateks temuan polisi di pantai itu. Putra Gary ditahan, tapi kemudian tuduhan apapun terhadapnya dibatalkan setelah dia setuju untuk bersaksi melawan Gary. Putra Gary mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menyaksikan ayahnya menyatakan cintanya kepada Carly di pantai itu. Carly menolak, kemudian Gary mengambil teleponnya dan menyerang Carly dari belakang ketika gadis itu berusaha pergi, memukulnya dan mendorong kepalanya ke pasir pantai dan mencekiknya. Dia mengaku membantu ayahnya membuang tubuh Carly, tetapi membantah telah mengambil bagian dari rencana pembunuhan tersebut. Pada 21 Oktober 2010, Gary dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 29 tahun. Setelah kasus ini mencuat ke publik, mantan istri Gary muncul di hadapan publik dan menyatakan kalau Gary telah melakukan kekerasan fisik selama pernikahan mereka. Gary juga pernah menghujani putri mereka dengan alkohol dan mencoba melecehkannya. Selama bertahun-tahun dirinya menunggu hal ini terjadi. Dia berharap Gary mendapatkan semua ganjaran yang pantas ia dapatkan di penjara. Setelah kematian Carly, Sonya mengabdikan seluruh hidupnya untuk melindungi anak-anak dan menjadi advokat melawan predator online. Pada tahun 2010, dia mendirikan The Carly Ryan Foundation yang mendidik anak-anak dan keluarga mereka tentang keamanan online. Pada tahun 2013, yayasannya mulai melobi perubahan hukum untuk meningkatkan perlindungan anak di bawah umur secara online dan berhasil. Pada bulan Juni 2017, hukum Carly mulai berlaku bahwa orang yang ketahuan berbohong tentang usia mereka secara online kepada anak di bawah umur dapat dituntut. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.